Sobat, balik lagi nih di channel Info Sosial. Di video kali ini, kita mau bahas tentang internet guys. Ya pasti tahulah internet tapi gak tahu kan asal mulanya internet. Kalau belum tahu silakan simak sampai habis, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, Dan komen karena semuanya gratis. Langsung saja kita simak. Sejarah awal internet. Pada awalnya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu, MILNET, untuk keperluan militer dan ARPANET Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Awal mula internet di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sejak 1988 ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan dan untuk mengakses internet. Berdasarkan catatan Hois Arin dan APNIC, protokol internet IP pertama dari Indonesia, UINETLAB, 192.41206/24 didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni tahun 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe Purbo merupakan beberapa nama-nama pada awal pembangunan internet Indonesia sekitar tahun 1992 hingga 1994. Mereka telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Alasan internet berbayar. Alasan kenapa internet harus bayar? Pada dasarnya, internet itu sebenarnya gratis. Yang menyebabkan penggunanya harus membayar adalah karena operator jaringan. Maksudnya, uang yang kita habiskan buat beli pulsa atau paket data selama ini bukan diambil oleh pemilik internet atau website, melainkan operator jaringan. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali contoh operator jaringan yang menawarkan fasilitas internet. Di antaranya adalah Telkomsel, XL, Indosat Ooredoo, Tri Indonesia, Axis, Smartfren, Bolt dan lainnya. Kamu pernah beli pulsa untuk beli paket internet, maka itu sama saja artinya kamu menyerahkan uang tersebut ke operator. Alasan operator mendapat untung. Operator jaringan itu adalah perusahaan yang mencari keuntungan secara aktif karena mereka membangun, menyewa berbagai macam infrastruktur, salah satunya adalah tower BTS. Kok malah ke BTS bang? Bukan BTS itu mbak. Tower BTS adalah salah satu infrastruktur penting untuk mendukung berbagai macam kegiatan komunikasi, mulai dari teleponan, semsan hingga internetan. Jadi, tanpa adanya tower, smartphone tidak akan bisa mendapatkan sinyal sehingga membuat kita tidak bisa melakukan kegiatan komunikasi.